Hai pembelajar patologi, senang sekali saya bisa bersua kembali dengan pemirsa dunia mikroskopis. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas salah satu lesi non-neoplastik pada kulit, yaitu Molluscum contagiosum. Molluscum contagiosum adalah penyakit infeksi pada kulit yang dapat sembuh sendiri atau self-limited yang disebabkan oleh Molluscum contagiosum virus atau MCV. MCV termasuk dalam famili Poxviridae. Molluscum contagiosum paling sering diderita oleh anak-anak dan orang yang imunokompromis atau sistem kekebalan tubuhnya menurun. 98% kasus Molluscum contagiosum disebabkan oleh MCV1 yang merupakan virus DNA untai ganda. Manusia adalah satu-satunya inang dari virus ini. Molluscum contagiosum ditularkan terutama melalui kontak langsung dengan kulit yang terinfeksi, baik secara seksual atau non-seksual, atau melalui autoinokulasi. Selain itu, penyakit ini dapat ditularkan juga melalui benda terkontaminasi seperti spons mandi dan handuk. Tidak ada perbedaan distribusi gender pada penyakit ini. Pada pasien yang terinfeksi MCV akan didapatkan papul berbatas tegas dengan diameter 2-5 mm berbentuk kubah berwarna merah muda atau sewarna kulit seperti mutiara dan umbilicated. Lesi tersebut bisa tunggal atau banyak bergerombol. Pada anak-anak, area utama yang terkena adalah batang tubuh, ekstremitas, daerah intertriginosa, area alat kelamin, dan wajah. Keterlibatan mukosa mulut jarang terjadi. Sedangkan pada orang dewasa, Molluscum contagiosum paling sering mengenai perut bagian bawah, paha, area kelamin, dan daerah perianal. Sebagian besar kasus orang dewasa ditularkan melalui kontak seksual. Nah, pembelajar patologi, apabila lesi Molluscum contagiosum dibiopsi, bagaimana gambaran mikroskopisnya? Kita lihat bersama pada slide berikut. Pada perbesaran lemah didapatkan lesi berbentuk cup shape atau seperti mangkok. Nah, lesi cup shape tersebut terbentuk dari lobulus-lobulus epitel squamosa yang hiperplastik tumbuh masuk ke dermis atau inverted. Bisa kita lihat di sini. Ini lobulus-lobulusnya. Lobulus yang terdiri dari epitel squamous yang hiperplastik ini tumbuh inverted. Kita bisa lihat dari luar ke dalam ya, masuk ke dalam dermis. Nah, di antara lobulus-lobulus tadi didapatkan skat-skat jaringan ikat tipis. Pada perbesaran kuat, kita bisa melihat bahwa tampak badan inklusi dalam keratinosit yang muncul mulai tepat di atas lapisan basal ya. Ini badan inklusi. Bisa kita lihat di sini. Badan-badan inklusi tersebut pertama kali muncul sebagai struktur eosinophilic ovoid intrasitoplasmik kecil pada sel-sel bagian bawah stratum malpighi atau pada satu atau dua lapisan di atas stratum basalis. Nah, inklusi intrasitoplasmik ini semakin ke permukaan nanti akan semakin bertambah besar. Ya, bisa kita lihat di sini inklusi awalnya hanya sekecil ini, eosinofilik kecil, kemudian semakin ke atas semakin besar. Ini dilihat di sini juga semakin besar ya, semakin ke atas atau semakin ke permukaan. Bisa kita lihat juga di sini, semakin ke atas semakin bertambah besar inklusi intrasitoplasmiknya dan semakin basofilik. Nah, pada stratum granulosum kita bisa lihat bahwa terdapat inklusi intrasitoplasmik yang besar dan mendesak inti keratinosit ke tepi sehingga gambaran inti keratinosit berbentuk seperti bulan sabit.
pipih seperti ini. Nah, kita juga bisa lihat bahwa inklusinya juga semakin basofilik. Nah, sementara pada stratum corneum inklusinya tampak basofilik, ukurannya juga semakin besar, kurang lebih kalau diukur itu 35 mikrometer dan terjerat di antara massa keratin. Bisa kita lihat cukup banyak massa keratin di sini, di antaranya ada inklusi intrasitoplasmik yang besar tadi ya. Inklusi intrasitoplasmik yang besar itu disebut sebagai molluscum body atau Henderson-Petersen body. Nah, di tengah lesi stratum corneum hancur. Badan molluscum dikeluarkan bersama dengan massa keratin seperti ini ke dalam ostium yang lebar yang mengarah ke permukaan sehingga terbentuklah struktur seperti kawah. Ya, ini tampak seperti kawah. Nah, pada fase erupsi awal tidak terjadi inflamasi, tetapi reaksi radang dengan sel raksasa tipe benda asing akan terjadi apabila molluscum body diekstruksi ke dalam dermis. Nah, pembelajar patologi, ingat, apabila kita mendapatkan spesimen kulit dengan papul berbentuk kubah, berbatas tegas seperti mutiara dan umbilicated, serta secara mikroskopis dijumpai lesi kapsip berisi molluscum body, pikirkan molluscum contagiosum sebagai diagnosis. Sekian dunia mikroskopis edisi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di dunia mikroskopis selanjutnya. Terima kasih.